Pernahkah kamu mendengar bahwa ada sebuah laku sunyi yang dipercaya mampu mengubah cara seseorang memandang hidup, menajamkan batin, dan menundukkan hawa nafsu paling liar dalam diri manusia? Bukan mantra, bukan jimat, melainkan sebuah jalan tua, sunyi, keras, dan jarang ditempuh, yang dikenal sebagai puasa mutih 41 hari. Di zaman ketika segalanya serba instan, tubuh dimanjakan, dan pikiran terus dibanjiri kebisingan, praktik ini justru memilih kebalikan total. Kesederhanaan ekstrem, disiplin mutlak, dan pengendalian diri tanpa kompromi. Pertanyaannya, mengapa laku ini begitu ditakuti sekaligus dicari? Apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran manusia ketika ia bertahan hidup hanya dengan air dan nasi putih selama 41 hari? Bagi sebagian orang, ini hanya tradisi kuno yang dianggap tak masuk akal. Bagi yang lain, ia adalah pintu gerbang menuju kejernihan batin yang tak bisa dibeli, tak bisa diajarkan, dan tak bisa dipalsukan. Dalam video ini, kita tidak akan membicarakan puasa sebagai ritual kosong. Kita akan menyingkapnya sebagai proses internal, sebuah latihan menundukkan ego, membersihkan persepsi, dan menghadapkan manusia pada dirinya sendiri, tanpa topeng. Kamu akan diajak menelusuri asal-usul dan makna filosofis puasa mutih 41 hari. Mengapa angka 41 dianggap bukan kebetulan? Apa yang benar-benar diuji? Tubuh atau kesadaran? Dan mengapa tidak semua orang siap menjalani laku ini? Video ini bukan ajakan, bukan pula glorifikasi. Ini adalah pembongkaran makna agar kamu bisa memahami sebelum memutuskan percaya atau tidak. Jika kamu merasa topik-topik tersembunyi seperti ini jarang dibahas dengan jujur dan mendalam, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan like dan bagikan video ini ke mereka yang menurutmu sedang mencari jawaban atau sedang bergulat dengan dirinya sendiri. Karena mungkin bukan puasa mutih yang berat, melainkan keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri selama 41 hari penuh. Jauh sebelum dunia mengenal kalender modern, jadwal kerja, dan jam makan teratur, manusia telah memahami satu hal penting. Kesadaran tidak dibentuk oleh kelimpahan, tetapi oleh pembatasan. Di berbagai peradaban kuno, dari lembah-lembah timur hingga pusat-pusat spiritual Nusantara, puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan alat untuk menata ulang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Puasa mutih, khususnya yang dijalani selama 41 hari, tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari persilangan pengetahuan tua, laku tapa, pengendalian nafsu, dan disiplin batin yang diwariskan secara lisan. Banyak catatan tidak tertulis menyebutkan bahwa praktik ini dulu hanya dilakukan oleh mereka yang dianggap siap memikul beban batin, bukan karena kuat secara fisik, tetapi karena matang secara kesadaran. Angka 41 sendiri bukan angka acak. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, ia sering dikaitkan dengan fase transisi, masa di mana sesuatu yang lama diluruhkan dan sesuatu yang baru dipersiapkan. 40 hari adalah masa pengosongan. 1 hari tambahan adalah simbol kelahiran ulang. Seolah-olah manusia diberi waktu cukup lama untuk runtuh, sebelum kembali berdiri dengan bentuk yang berbeda. Secara filosofis, puasa mutih memaksa manusia masuk ke dalam kondisi yang jarang dialami, kesunyian biologis. Ketika rasa kenyang dihilangkan, tubuh berhenti mendikte pikiran, dan saat itulah batin mulai berbicara. Banyak laku kuno percaya, selama tubuh masih dimanjakan, kesadaran tidak pernah benar-benar jujur. Namun seiring waktu, pengetahuan ini mulai kabur. Ia disalahpahami, direduksi menjadi sekadar pantangan makan, bahkan dianggap ekstrem tanpa makna. Padahal yang tersembunyi bukanlah ritualnya, melainkan tujuannya. Pengetahuan seperti ini sering disembunyikan, bukan karena rahasia, tetapi karena tidak semua orang siap memikul konsekuensinya. Dalam sejarahnya, puasa mutih bukan jalan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk kembali ke dunia dengan mata yang lebih jernih. Mereka yang menjalani laku ini tidak dicari untuk dipuja, justru sering diminta untuk diam,
Karena hasil sejatinya tidak terletak pada cerita, melainkan pada perubahan sikap hidup. Menariknya, hampir semua tradisi kebijaksanaan besar sepakat pada satu prinsip. Jika kamu ingin menguasai sesuatu di luar dirimu, kuasailah dulu apa yang ada di dalam dirimu. Dan disinilah puasa mutih mengambil peran. Sebagai latihan paling dasar, namun paling berat, menahan diri. Sebelum kita masuk lebih jauh, tuliskan di kolom komentar. Video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana kamu menontonnya. Aku ingin tahu sejauh mana pembahasan tentang laku sunyi ini menjangkau penjuru negeri. Karena setelah ini, kita akan mulai membedah apa yang sebenarnya diuji dalam puasa mutih 41 hari. Apakah tubuh atau sesuatu yang jauh lebih halus namun menentukan arah hidup manusia. Bayangkan tubuh manusia seperti sebuah kerajaan. Selama bertahun-tahun, kerajaan ini dipimpin oleh satu penguasa yang sama, nafsu. Ia menentukan kapan kita makan, apa yang kita inginkan, kemana pikiran kita berlari, dan kapan emosi meledak tanpa kendali. Puasa mutih 41 hari adalah momen ketika tahta itu mulai digoyahkan. Hari-hari pertama bukanlah tentang kebijaksanaan, ia tentang kekacauan. Tubuh akan protes, pikiran akan memberontak, emosi naik turun tanpa alasan yang jelas. Inilah fase di mana banyak orang berhenti, karena mereka mengira puasa ini tentang ketahanan fisik. Padahal, yang sedang diuji sejak awal bukanlah perut, melainkan siapa yang memegang kendali. Dalam laku mutih, kesederhanaan makanan bukan sekadar simbol. Nasi putih dan air adalah bentuk paling netral dari asupan. Tanpa rasa kuat, tanpa rangsangan berlebihan. Secara metaforis, ini seperti menghapus warna-warna mencolok dari kanvas hidup, agar garis-garis halus yang selama ini tersembunyi bisa terlihat. Pada titik ini, satu hal menarik mulai terjadi. Pikiran menjadi lebih bising sebelum menjadi hening. Kenangan lama muncul tiba-tiba. Penyesalan yang terkubur naik ke permukaan. Emosi yang selama ini ditekan mencari jalan keluar. Banyak yang mengira ini gangguan. Padahal, inilah proses pembersihan awal, seperti lumpur yang terangkat ketika air jernih dituangkan. Puasa mutih juga memperlambat ritme hidup. Waktu terasa lebih panjang, detik-detik menjadi terasa. Dan di sanalah manusia mulai menyadari sesuatu yang jarang disadari. Betapa sering kita hidup tanpa benar-benar hadir. Laku ini memaksa kita merasakan setiap momen, bahkan ketidaknyamanan sekalipun. Secara filosofis, tahap awal ini disebut fase peluruhan. Ego mulai kehilangan pegangan. Identitas yang dibangun dari kebiasaan makan, kesenangan, dan rutinitas harian perlahan melemah. Seseorang mulai bertanya dalam diam, jika semua ini dilepas, siapa aku sebenarnya? Namun, disinilah letak jebakan terbesar. Banyak orang mengejar efek-efek tertentu. Merasa lebih sakti, lebih istimewa, lebih tinggi dari yang lain. Padahal, sejak awal, laku ini justru menghancurkan rasa ingin menjadi istimewa. Semakin kuat keinginan akan hasil, semakin berat prosesnya. Puasa mutih 41 hari bukan jalan pintas menuju pencerahan. Ia adalah cermin, dan cermin tidak pernah berbohong. Pada fase ini, yang bertahan bukan mereka yang paling kuat, melainkan mereka yang paling jujur pada dirinya sendiri. Jujur terhadap rasa lapar, jujur terhadap amarah, jujur terhadap kelemahan yang selama ini ditutupi. Dan inilah rahasia kecil yang jarang dibicarakan. Banyak orang gagal bukan karena tidak sanggup menahan makan, tetapi karena tidak siap melihat isi batinnya sendiri tanpa gangguan. Namun, apa yang terjadi ketika fase ini terlewati? Apa yang berubah ketika tubuh mulai patuh dan batin mulai tenang? Setelah hari-hari awal yang penuh gejolak terlewati, sesuatu yang halus mulai terjadi. Tubuh tidak lagi berteriak sekeras sebelumnya. Rasa lapar tidak menghilang, tetapi berubah bentuk. Dari tuntutan menjadi isyarat. Dan pada titik inilah banyak orang salah memahami apa yang sedang mereka alami. Sebagian mengira ketenangan yang muncul adalah tanda kekuatan baru.
Sebagian lain menganggap sensasi tertentu, mimpi yang terasa nyata, intuisi yang lebih tajam, atau perasaan ringan sebagai tujuan akhir. Padahal, semua itu hanyalah efek samping, bukan inti dari laku mutih. Lapisan terdalam dari puasa mutih bukanlah penambahan, melainkan pengurangan. Bukan membuka sesuatu yang baru, tetapi menutup hal-hal yang selama ini berisik. Ketika rangsangan dikurangi secara ekstrem, pikiran berhenti melompat-lompat. Kesadaran menjadi lebih fokus, seperti air keruh yang dibiarkan diam hingga mengendap sendiri. Disinilah paradoksnya. Semakin sedikit yang dikonsumsi tubuh, semakin banyak yang disadari batin. Namun, ada mitos besar yang perlu diluruskan. Puasa mutih sering dianggap sebagai jalan menuju kesaktian atau kemampuan di luar nalar. Narasi ini tumbuh karena manusia lebih tertarik pada hasil instan daripada proses panjang. Padahal, laku ini sejak awal justru menjinakkan keinginan akan kekuatan. Mereka yang menjalani dengan benar seringkali justru menjadi lebih sederhana, lebih tenang, dan tidak tertarik memamerkan apapun. Jika seseorang keluar dari laku ini dengan rasa ingin diakui, itu pertanda satu hal: egonya belum benar-benar runtuh. Pada tahap lanjutan ini, kesadaran mulai berpindah dari luar ke dalam. Perhatian yang biasanya tercecer pada suara, layar, dan opini berkumpul kembali. Banyak yang melaporkan munculnya kejernihan dalam mengambil keputusan. Bukan karena mereka tahu segalanya, tetapi karena tidak lagi tergesa-gesa. Ada pula yang mengalami ketakutan tiba-tiba, bukan karena bahaya nyata, melainkan karena keheningan. Saat kebisingan batin mereda, seseorang berhadapan dengan ruang kosong. Dan ruang kosong sering disalahartikan sebagai kehilangan, padahal di sanalah potensi pemahaman tumbuh. Pengetahuan lama menyebut fase ini sebagai masa penjagaan, bukan untuk mencari pengalaman aneh, melainkan menjaga niat agar tetap lurus. Sedikit saja laku ini dijalani dengan motif yang salah. Pamer, pembuktian diri, atau pelarian, hasilnya akan melenceng. Fakta yang jarang dibahas, puasa mutih tidak selalu membuat hidup terasa lebih ringan. Justru banyak yang menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya. Kesadaran yang jernih tidak memanjakan, ia menuntut kejujuran. Dan disinilah pemahaman penting muncul. Puasa mutih bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang kembali ke dunia tanpa diperbudak oleh keinginan. Pertanyaannya sekarang, jika laku ini bukan untuk mengejar pengalaman mistis, lalu bagaimana cara menerapkannya secara bijak dalam kehidupan nyata? Bagaimana seseorang mengambil esensinya tanpa terjebak ekstrem? Satu hal penting yang sering dilupakan, tidak semua pengetahuan harus dijalani secara ekstrem untuk dipahami esensinya. Puasa mutih 41 hari adalah laku penuh disiplin, tetapi nilai terdalamnya justru terletak pada cara ia membentuk sikap hidup, bukan pada durasi atau simbol luarnya. Esensi pertama yang bisa diterapkan adalah kesadaran dalam konsumsi. Bukan hanya soal makanan, tetapi apapun yang masuk ke dalam diri, informasi, emosi, hiburan, bahkan percakapan. Banyak orang lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu banyak mengonsumsi hal yang tidak perlu. Mengurangi dengan sadar adalah langkah awal dari kejernihan. Teknik sederhana yang sering diajarkan dalam laku sunyi adalah menunda. Ketika keinginan muncul untuk makan berlebihan, bereaksi emosional, atau melarikan diri ke distraksi, beri jeda. Tarik napas, rasakan dorongan itu tanpa langsung menuruti. Dari sinilah kontrol diri tumbuh, bukan dari penolakan keras, tetapi dari kesadaran penuh. Aplikasi kedua adalah melatih sunyi harian. Tidak perlu pergi ke tempat terpencil. Cukup sediakan waktu singkat setiap hari, tanpa gawai, tanpa suara, untuk duduk bersama diri sendiri. Banyak yang takut sunyi, karena di sanalah pikiran berbicara jujur. Padahal, sunyi adalah ruang perawatan batin.
Dalam praktik yang lebih dalam, laku ini mengajarkan kesabaran tanpa tuntutan hasil. Jika kamu menerapkannya dalam hidup, entah dalam pekerjaan, relasi, atau proses belajar, kamu akan merasakan pergeseran, fokus pada proses, bukan pengakuan. Inilah mentalitas yang membuat seseorang kuat tanpa terlihat keras. Namun, ada jebakan besar yang perlu dihindari: memaksakan diri. Setiap tubuh dan kondisi hidup berbeda. Mengambil esensi puasa mutih bukan berarti meniru bentuk luarnya secara mentah. Kebijaksanaan lama selalu menekankan keseimbangan. Laku yang benar membuatmu lebih hadir dalam hidup, bukan menjauh darinya. Rintangan paling umum adalah ekspektasi. Banyak yang ingin cepat merasakan sesuatu, padahal perubahan sejati sering tidak dramatis. Ia hadir dalam keputusan yang lebih tenang, reaksi yang lebih terjaga, dan kemampuan berkata cukup. Jika diterapkan dengan tepat, esensi puasa mutih akan mengubah satu hal mendasar. Kamu tidak lagi mudah dikuasai oleh dorongan sesaat. Dan di dunia yang terus menarik perhatian kita ke segala arah, kemampuan ini adalah kekuatan yang nyata. Pada akhirnya, laku ini bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, tetapi tentang menjadi utuh dengan diri sendiri. Pada akhirnya, puasa mutih 41 hari bukan tentang nasi putih, bukan pula tentang menahan lapar selama waktu tertentu. Semua itu hanyalah kulit luar. Intinya jauh lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jujur. Pengendalian diri. Kita telah melihat bagaimana laku ini lahir dari kebijaksanaan lama, dijalani sebagai jalan disiplin batin, dan sering disalahpahami sebagai ritual ekstrem. Padahal, yang diuji sejak awal bukanlah kekuatan fisik, melainkan kemampuan manusia untuk berhenti dikendalikan oleh dorongan-dorongan kecil yang tampak sepele, namun perlahan menguasai hidup. Puasa mutih mengajarkan satu pelajaran yang tidak nyaman, bahwa sebagian besar penderitaan bukan datang dari kekurangan, melainkan dari ketidakmampuan berkata cukup. Ketika seseorang belajar membatasi dirinya dengan sadar, tenang, dan tanpa paksaan, ia mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Keinginan tidak lagi menjadi perintah, emosi tidak lagi menjadi penguasa, dan hidup tidak lagi dijalani dengan reaksi spontan semata. Inilah mengapa laku seperti ini tidak pernah ramai dipraktikkan. Bukan karena ia terlalu berat, tetapi karena ia menuntut kejujuran total pada diri sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya proses sunyi yang hasilnya terasa perlahan, namun mengakar. Di zaman yang terus mendorong kita untuk menambah, lebih cepat, lebih banyak, lebih keras, puasa mutih justru mengajarkan kebalikan, mengurangi untuk memahami, menahan untuk merdeka. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah kamu sanggup menjalani puasa mutih 41 hari. Pertanyaannya adalah, di bagian mana dalam hidupmu kamu masih terus dikuasai oleh sesuatu yang sebenarnya bisa kamu lepaskan? Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, jangan berhenti di sini. Jelajahi lebih jauh, renungkan dengan tenang. Dan jika kamu merasa video ini layak untuk didengar lebih banyak orang, bagikan, sukai, dan berlangganan channel ini agar diskusi tentang pengetahuan tersembunyi dan kebijaksanaan praktis terus berlanjut. Karena terkadang, jalan terdalam menuju kekuatan dimulai dari keberanian untuk menahan diri. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.